Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hoirudin, dan kali ini saya ingin membagikan sebuah tips bagaimana cara beriklan di Facebook melalui handphone. Pastikan kamu simak video ini sampai selesai agar kamu bisa melakukan iklan di Facebook melalui handphone kamu sendiri. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu tidak pernah ketinggalan setiap ada tips dan trik yang baru dari channel ini. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial, dan inilah cara beriklan Facebook melalui handphone. Baik teman-teman semuanya, ini tutorial untuk bagaimana beriklan Facebook melalui handphone. Jadi pertama teman-teman harus install aplikasi Facebook, ya. Pasti itu ya. Yang kedua aplikasi iklan. Jadi ada dua aplikasi yang harus diinstal di handphone teman-teman. Jadi langkahnya adalah seperti apa? Pertama kita buka Facebooknya. Setelah Facebooknya kita klik yang garis 3 sebelah kanan. Oke. Setelah itu di paling bawah ada pengelola iklan. Nah, teman-teman kemudian klik, maka akan otomatis masuk ke aplikasi iklan. Jadi aplikasi kedua setelah Facebook. Nah, di sini teman-teman jika setelah begini tinggal membuat klik yang tanda plus ini atau buat iklan sebelah sini. Jadi kita coba klik tanda plus, maka akan keluar menu seperti ini ya. Jadi di atas fanspage-nya yang teman-teman punya. Nah, di sini ada pilihan banyak. Nah, ada interaksi, ada tayangan video, traffic, jangkauan, konversi situs web, pesan, suka halaman atau tanggapan acara. Nah, saran saya gunakan kemungkinannya ada 3 ya. Kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk mengundang orang-orang untuk berkomen di postingan atau di iklannya, maka teman-teman bisa mengklik interaksi postingan. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menayangkan video tapi tujuannya untuk mencari audiens, maka klik pilihan tayangan video. Nah, kalau traffic, nah teman-teman kalau misalkan ingin orang lebih banyak ke website atau ke apa istilahnya tuh ya, landing page gitu ya. Nah, itu klik yang traffic situs web. Nah, kemudian kalau misalkan ingin lebih jelas audiensnya, yang dia misalkan kan di website ada yang add to chat, ada yang efek view dulu, view content, kemudian add to chat, kemudian purchase. Nah, misalkan pengen ini yang purchase misalkan ya, yang dia orang-orang yang suka membayar. Nah, itu klik yang konversi. Kalau mau kirim pesan, kirim pesan. Nah, kalau misalkan ingin anggaran biayanya lebih ringan, itu gunakan interaksi postingan. Nah, di sini saya akan sampaikan yang interaksi postingan terlebih dahulu ya. Jadi, teman-teman silakan cobain yang ini. Jadi, untuk biar yang lain tuh komen gitu ya. Dan ini biaya per cost per resultnya, CPR-nya itu ringan gitu. Bisa di bawah Rp50. Nah, teman-teman tinggal klik interaksi postingan. Klik gitu ya. Nah, setelah itu maka teman-teman akan di sini banyak postingan-postingan di fanspage-nya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada, bisa diklik buat postingan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah ada di fanspage itu tinggal dipilih gitu ya. Jadi kalau untuk lebih simpelnya sih teman-teman coba ngepost dulu di fanspage-nya. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi teman-teman tinggal klik seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan belum, bisa diklik buat postingan gitu. Nah, di sini misalkan anggap saja sudah ada ya, yang ini misalkan saya pilih. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Nah, di sini kan ada pilihan Facebook dan Instagram. Nih, kalau misalkan teman-teman ingin nyari yang konten di Instagram yang ingin dipostingkan, maka tinggal pilih Instagram. Tapi kalau misalkan ini karena untuk mengundang komen gitu ya, interaksi, maka pilih yang ada postingan di fanspage gitu.
Nah, saya kasih contoh yang ini ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal pencet tanda di paling bawah kanan, ini tanda panah ke kanan. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih nih paling atas dulu ya, ada kategori iklan khusus, iklan untuk penawaran kredit pekerjaan rumah gitu ya, atau menyukai halaman. Jadi yang akan melihat iklan Anda ini menyukai halaman Anda. Nah, lebih baik jangan dipilih itu karena akan percuma sekali. Nah, kemudian di sini ada lagi menyukai halaman Anda dan temannya gitu. Kemudian kita klik tampilan banyak atau orang yang berinteraksi dengan halaman Anda. Ini kan percuma kalau sudah berinteraksi diiklanin gitu ya. Bagusnya mah yang dia tidak ada interaksi biar audiensnya yang baru. Nah, kalau selanjutnya ada orang yang berinteraksi dengan iklan postingan Anda. Nah, ini lebih baik tidak dipilih gitu ya. Kecuali kalau memang di laptop dibuat dulu ya, di business manajernya ada custom audience-nya. Di look like itu bisa boleh. Orang yang mengunjungi situs web juga sama. Nah, saran saya teman-teman pilih yang ini buat pemirsa baru. Jadi diklik buat pemirsa baru. Nah, di sini teman-teman tinggal mengedit pertama lokasi ya, Indonesia. Saran saya untuk teman-teman yang baru beriklan gunakan Indonesia. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat tuh wilayah mana saja yang memang potensial gitu setelah berjalan gitu ya. Baru ditentukan wilayahnya lebih spesifik. Nah, kemudian ke bawahnya ada umur. Nah, umur ini silahkan disetting sesuai dengan target market teman-teman. Misalkan begini, teman-teman nih jualan gamis. Berarti iklannya harus menyasar usia berapa yang suka beli gamis. Misalkan, oh rata-rata pertama yang punya duit, pasti biasanya usia yang sudah keluar kuliah atau memang dia kuliah anggaplah ya. Berarti usianya sekitar 24 gitu ya. Nah, ke atasnya sampai 65. Nah, karena saya contohkan tadi gamis, teman-teman, berarti target marketnya perempuan dong gitu ya. Tapi kalau mau semua juga boleh gitu, boleh jadi menarget bapak-bapak, oh ternyata dia punya istri mau beliin, kan tidak ada salahnya. Tapi untuk lebih spesifik perempuan lebih baik. Nah, kemudian di sini ke bawahnya tambahkan demografi. Nah, tambahkan demografi ini minat dan perilaku gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari misalkan ingin menarget audiens dia perempuan usia 24 gitu ya, dan juga misalkan senang dengan Prabowo misalkan. Nah, teman-teman tinggal klik plus gitu ya. Nah, jika sudah dipencet gitu ya. Nah, akan muncul Prabowo misalkan tambah lagi, tinggal tulis lagi gitu ya. Nah, saya kasih contoh satu aja. Nah, kemudian ke bawah ada kecualikan orang yang cocok. Nah, ini untuk awal-awal tidak perlu gitu, kecuali memang teman-teman ingin mengecualikan. Misalkan mengecualikan orang dia tadi kan audiensnya perempuan usia 24 senang Prabowo tapi tidak senang dengan Jokowi misalkan ya. Jokowi Dodo. Nah, maka nanti akan menyasar orang yang suka Prabowo tapi nggak suka Jokowi gitu. Ini hanya contoh ya, jangan dipolitisasi. Oke, selanjutnya ada perluasan penargetan terperinci gitu. Jadi ini boleh dipilih, boleh tidak gitu ya. Nah, opsi lanjutan kita lihat. Nah, ini bahasa ya. Kalau misalnya teman-teman ingin memilih bahasa Indonesia, di sini memang udah nggak usah diedit gitu ya, udah back saja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal centang di sebelah sini. Set, karena audiensnya udah ada. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal klik lagi yang ini. Nah, di sini mengatur anggaran, mau harian atau sepanjang masa promosi. Saran saya sih kalau memang budgetnya sedikit harian aja misalkan. Tapi kalau budgetnya lumayan ya sepanjang masa promosi aja misalkan. Karena nanti setelah off mah ya nggak akan narik dana gitu ya. Kecuali pakai kartu debit. Nah, di sini karena akun personal bisa isi saldo dengan transfer, lebih baik isi saldo aja ya teman-teman gitu. Jadi lebih enak. Nah, kita pilih yang harian. Nah, di sini pilih per hari berapa. Ini kan 50.000. Misalkan mau ditambah tuh, tinggal diklik ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya jalankan iklan secara terus-menerus ya gitu ya. Jadi biarkan aja gitu kayak gitu. Kemudian mulai sekarang atau nanti gitu ya, atau dijalankan
mulai hari ini. Saya kira mulai yang sekarang yang dipilih ya. Nah, ini kemudian kita cek penayangan. Nah, di sini kan interaksi postingan, jenis iklannya. Kemudian strategi penawaran, otomatis beri izin Facebook menetapkan penawaran yang membantu Anda. Nah, dipilih begitu gitu ya. Jadi kalau ini sudah seperti ini. Kemudian back. Nah, baru setelah itu tinggal klik ini centang yang biru gitu ya. Nah, setelah itu maka otomatis iklan teman-teman akan meluncur naik untuk di-review dan untuk aktif begitu teman-teman. Jadi mudah sekali ya mencoba iklan melalui handphone karena menunya juga sangat terbatas gitu, berbeda dengan kita akses di laptop. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih gitu ya, silahkan bukanya di laptop gitu ya. Jadi di Ads Manager gitu ya. Itu akan lebih lengkap, bikin audiens, kemudian bikin yang lain, lihat analisanya. Lebih enak. Tapi untuk pemula sih memang lebih nyaman ya di handphone aja dulu. Tapi paling enggak seperti tadi gitu ya, jadi bikinnya gitu. Tapi kalau memang setelah beriklan di handphone, saya sarankan buka di Ads Manager di laptop biar ketahuan hasil iklannya tuh, bisa dievaluasi begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana cara untuk beriklan Facebook melalui handphone, dan semoga teman-teman bisa melakukan praktek. Karena sejatinya teori tanpa praktek itu nol. Dan selamat untuk praktek. Jangan lupa untuk klik like, share, dan komen jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Jika ada saran untuk pembahasan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Nurdin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.